Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid kelas 11. Masih semangat belajar ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang geometri transformasi bagian yang rotasi. Nah, rotasi ini atau rotasi sebuah benda akan ditentukan oleh tiga hal, yaitu nanti ada pusat rotasi, nanti dia pusatnya bisa di originnya 0,0 dan ada di titik tertentu. Lalu ada besar sudut rotasi, nanti bisa dalam ditentukan satuan derajat atau satuannya radian. Lalu yang ketiga adalah arah sudut rotasi. Rotasi akan bernilai positif nanti jika arah putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Lalu bernilai negatif jika arah putarannya itu searah jarum jam. Nah, untuk membahas rotasi ini, maka kamu harus mengingat kembali materi tentang besar sudut yang pernah kamu dapatkan. Jika nanti dia sudutnya 0 derajat, maka sin 0 dia 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sampai nanti cos 90 dia 0. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, rotasi terhadap titik pusat, kalau saya punya ada titik A, X, Y, dia akan dirotasi O, originnya O, theta, theta itu dia sudut, gak tahu berapa, maka dia akan menghasilkan A aksen cos theta kali X, min sin theta kali Y, dan seterusnya. Secara matriks nanti dia akan ditulis X aksen, Y aksen, cos theta, min sin theta, sin theta, cos theta nanti dikalikan XY. Contoh nih, tentukan bayangan titik R 4,10 pada putaran dengan pusatnya pusatnya O itu origin 0,0 dan sudut putar 45 derajat. Maka nanti nulisnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos theta, tetanya itu 45 derajat. Nah, dia ini kalau dia ini 45 derajat dia positif kayak gini, jadi nggak ada tandanya ya, bisa dipastikan arah rotasinya itu dia berlawanan arah jarum jam. Gitu. Kenapa? Karena dia di sini tuh positif, nggak ada angkanya. Nggak ada negatifnya gitu. 45 gitu. Sehingga tulisnya cos 45 derajat min sin 45 derajat sin 45 derajat cos 45 derajat XY. Nah, ini X, ini Y. Ini 4, ini 10. Sama dengan cos 45 nilainya setengah akar 2 min sin 45 berarti ada ini ya, min setengah akar 2 sin 45 setengah akar 2 cos 45 ini setengah akar 2 4/10. Lalu kita kalikan dengan cara perkalian matriks. Perkalian matriks jadi nanti ini kali ini ditambah ini kali yang ini, sehingga diperoleh setengah akar 2 kali 4, kita peroleh 4 akar 2 ditambah gitu kan, ini kali ini min 5 akar 2. Lalu yang bawahnya ada setengah akar 2 kali 4. Ini setengah akar 2 ya. Sorry. Maaf ya. Ini 2 ya. Lalu ada siapa ini? Setengah akar 2 kali 4. Dia ada 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, waktu SMP kalau akarnya sama, dia bisa depan tambah depan atau dikurangi gitu ya. Sehingga diperoleh berapa nih? Negatif 3 akar 2 itu
7 akar 2. Nah, di sini ini adalah X aksen, Y aksen. Sehingga bayangan titik R itu dia R aksen. Artinya bayangan titik R yang pertama adalah negatif 3 akar 2, 7 akar 2. Ini X aksennya, ini Y aksennya gitu. Lanjut, yang kedua adalah rotasi terhadap titik pusatnya itu dia sesuatu tuh nggak tahu nanti angkanya berapa ya, kita ngikut. Maka nanti X aksen Y aksen adalah cos theta min sin theta. Sin theta cos theta, nanti X Y itu diisi titiknya. HK ini titik pusatnya ditambah titik pusatnya lagi. Contoh, tentukan bayangan titik A 2, negatif 3 dirotasi sebesar Pi per 2 terhadap pusat negatif 3,4. Nah, bayangan titik A berarti ini nanti jadi XY terhadap pusat, berarti ini nanti dia H, ini K. Pi per 2 nanti dia jadi sudut. Nilai Pi itu dia 180 ya. Nilai Pi itu 180, berarti nanti Pi per 2 itu sama aja 180 dibagi 2 radian gitu ya bentuknya, sama dengan 90 derajat. Sehingga bayangan titik A adalah X aksen Y aksen sama dengan cos theta cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat, terus dikalikan X nya ini 2 dikurangi hanya negatif 3, Y negatif 3 dikurangi K nya 4 ditambah negatif 3, 4 sama dengan cos 90 nilainya 0 min sin 90, jadi ini nyari sin dulu. Sin 90 itu 1 baru dikasih negatif 1, sin 90 1 cos 90 0. 2 dikurangi min 3 5, negatif 7 ditambah negatif 3, 4. Nah, kalau kayak gini dikalikan dulu baru ditambah perkalian matriks. Ini kali ini ditambah ini kali ini sama dengan 0 kali 5 0 ditambah negatif 1 kali negatif 7 7, 1 kali 5 5 ditambah 0 kali negatif 7 0 ditambah negatif 3, 4. Sehingga kita akan peroleh X aksen Y aksennya 0 tambah 7 tambah negatif 3 dia nilainya 4. 5 tambah 0 tambah 4 9. Ini adalah bayangan pertamanya, sehingga bayangan titik A atau dia A aksen adalah 4,9. Nah, ini dia dirotasi sebesar Pi per 2, titik pusatnya negatif 4, maka bayangannya 4,9 gitu. Oke, bisa ya. Saya lanjut untuk contoh yang kedua. Carilah bayangan titik A 3,4, rotasinya P nya berarti ini kan, berarti ini 30 derajat, berarti ini X Y nya, ini H K nya, ini nanti dia sebagai tetanya 30 derajat. Kita langsung cari aja. X aksen Y aksen sama dengan cos theta cos 30 derajat min sin 30 derajat sin 30 derajat cos 30 derajat X min H 3 dikurangi negatif 2 Y min K
4 dikurangi 1 ditambah HK sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu nanti dia setengah akar 3. Sin 30 setengah min sin berarti dia min setengah. Sin 30 setengah cos 30 derajat setengah akar 3. 3 dikurangi ini berarti dia 5. Ini dia 3 ditambah negatif 2, 1. Nah, ingat perkalian matriks. Ini kali ini ditambah ini kali itu sama dengan ini kali ini. Berarti nggak bisa ya, pecahan aja. 5/2 akar 3 ditambah negatif 3/2. Saya mau langsung aja nggak apa-apa ya. Ditambah negatif 2. Lalu yang bawah ini kali ini 5/2 ditambah ini kali ini 3/2 akar 3. Terus habis dikali ini tandanya apa nih? Ditambah kan? Ditambah 1. Nah ini kalau jadiin 1 sama dengan, nah yang bisa ditambahin itu yang nggak ada akar. Berarti kan ini tambah ini kan, min 3/2 ditambah negatif 2. Kalau saya oret-oret nih, syarat-syarat di sini ya, min 3/2 ditambah negatif 2. Berarti samain dulu penyebutnya. Ini penyebutnya 1, ini penyebutnya 2. Waktu SMP kalau kamu dapat ya, kalikan silang aja. Kalau pengen cepet berarti nanti ada min 3 min 4 dibagi 2 sehingga ketemunya min 7/2 gitu kan. Oke, masih ingat ya? Saya nggak usah ngingetin lagi. Sehingga kita peroleh 5/2 akar 3 min 7/2. Lalu ada siapa? 3/2 akar 3 ditambah 7/2 gitu. Sehingga hasil dari bayangan titik A di rotasi 30 derajat pusatnya di sini, maka A aksennya siapa nih? A aksennya 5/2 akar 3 min 7/2. Ini adalah X-nya, koma 3/2 akar 3 ditambah 7/2. Ini adalah Y aksennya. Jadi kalau saya tulis ini X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen gitu ya. Jadi untuk penulisan bayangannya itu nggak perlu pakai tanda sama dengan ya, gitu. Jadi cukup kayak gini. Oke, lanjut contoh soal yang terakhir. Tadi rotasinya tuh titik ke titik, sekarang rotasinya adalah ke garis. Tentukan persamaan bayangan dari garis 2x tambah y tambah 3 sama dengan 0 dirotasikan terhadap titik negatif 1,2 sebesar 90 derajat. Nah, kalau terhadap titik kayak gini nih, berarti ini adalah pusatnya. Ini adalah pusatnya. Pusat apa? Pusat rotasi. Kalau ini pusat rotasi, berarti ini adalah H, ini adalah K. Gitu. Sebesar 90 derajat berarti ini adalah tetanya. Kita akan peroleh X aksen, Y aksen sama dengan siapa tadi? Cos theta, cos 90 derajat. Lalu ada min sin theta, cos theta. Lalu ada apa lagi? X min H. Nah, karena ini tuh garis, X-nya itu tetap diisi X aja. X dikurangi
hanya siapa? Min 1. Lalu ada Y dikurangi K-nya siapa? Dikurangi 2. Nah, terus ditambah HK min 1, 2. Kelihatan ya, ini H, ini K. Oke, jadi gitu ya. Kalau ini dia dirotasikan ke garis, jadi X sama Y itu dia kosong. Tapi kalau dia dirotasikan ke titik, tinggal aja ganti X, Y-nya itu diganti. Nah, kita akan peroleh cos 90, 0, min 1, 1, 0. Lalu ada siapa lagi? X kurangi, berarti dia X ditambah 1, Y dikurangi 2 ditambah negatif 1, 2. Ini adalah X aksen, Y aksen. Nah, dari sini kita nanti akan menggunakan persamaan matriks. Sudah pernah saya jelaskan di bab sebelumnya, persamaan matriks. Dari sini tambah ke sini X aksen, Y aksen, kita akan peroleh ini tambah, berarti ini dikurangi siapa tadi? Negatif 1, lalu ada 2 sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. X tambah 1, Y kurangi 2. Kenapa menggunakan matriks? Karena nanti kita akan mencari X, Y lalu digantikan ke soalnya ini, gitu ya. Sehingga diperoleh ini berapa ini? X aksen min, berarti ada X aksen tambah 1, Y aksen dikurangi 2 sama dengan 0, negatif 1, 1, 0, X tambah 1, Y dikurangi 2, gitu. Nah, kita akan menggunakan matriks, persamaan matriks. Ingat-ingat lagi, ini saya akan memisalkan karena nanti yang dipakai itu yang ini, yang dicari X, Y-nya itu ini. Maka ini saya misalkan X, ini saya misalkan A, ini saya misalkan lagi B. Sehingga kalau di matriks, kalau saya punya B sama dengan AX, maka kalau mencari X itu siapa? Mencari X adalah A inverse kali B, gitu. Jadi ini adalah ingat persamaan matriks, gitu ya. Oke, nah dari sini kita akan mencari X sama dengan A inverse B. X sama dengan A inverse kali B. Tadi kita memisahkan X-nya siapa? Ini X-nya ini kan, berarti ada X tambah 1, Y dikurangi 2 sama dengan A inverse. Saya langsung inversin aja. Masih ingat inverse? 1 per determinan. Determinan tuh ini kali ini, 0 kali 0, 0 dikurangi 1 kali min 1, lalu tempatnya dituker, kebetulan 00 dituker nggak masalah ya, 00, lalu yang lain dikasih min, ini dikasih min jadi 1, dikasih min jadi min 1. Nah, ini adalah A inverse-nya dikali B-nya siapa? B-nya adalah X aksen tambah 1, Y aksen dikurangi 2. Oke, 1 dibagi 0 min 1, 1 ya. Ini 1. Kalau dikalikan ke sini, hasilnya nggak akan mengubah kan? Oke, nggak akan mengubah ya. Sehingga diperoleh lagi X plus 1, Y min 2 sama dengan 0, 1 min 1, 0. X aksen tambah 1, Y aksen dikurangi 2. Ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan tanda plus sama tanda dikurangi, ya. Ini kali ini satu kesatuan sama dengan 0. Ya, 0 dikali berapa kan? 0. Ditambah
1 kali Y aksen min 2, tetap Y aksen min 2. Lalu ada min 1 dikali siapa nih? X aksen tambah 1 ditambah 0 kali ini 0. Gitu kan? Nah, dari sini kita akan selesaikan sama dengan 0 tambah Y aksen min 2 berarti dia Y aksen min 2. Min, jadi ini perkalian distributif. Min X aksen min 1 tambah 0 dia tetap ya gitu. Jadi ini ada X plus 1 Y min 2. Nah, kalau mencari X sama Y nya aja gimana? Berarti X Y sama dengan Y aksen min 2 ini ke sini min 1. Min X aksen min 1 ini ke sana, berarti angkanya plus 2 gitu ya. Lalu ada XY sama dengan Y aksen min 2 min 1 min 2 dikurangi 1 berapa? Min 3 gitu ya. Min X aksen min 1 tambah 2 plus 1 gitu. Kalau sudah ketemu XY-nya, maka kita tulis lagi persamaan garisnya ada di 2X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini X-nya tadi siapa? X-nya nih loh, Y aksen min 3, berarti kita tulis 2 kali X-nya adalah Y aksen dikurangi 3 ditambah Y-nya kita ganti ini, satu kesatuan ini ada negatif X aksen tambah 1 ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan distributif nih, kita kalikan distributif sehingga hasilnya adalah 2Y aksen dikurangi 6 ditambah min X aksen ditambah 1 tambah 3 sama dengan 0. Kita tulis urut, jadi yang depan tuh yang X lalu di habis X Y gitu. Min X aksen ditambah 2Y aksen min 6 tambah 1 min 5 min 5 tambah 3 berarti dia min 2 sama dengan 0. Nah, selesai. Ini adalah bayangan garis 2X tambah Y sama dengan 0 yang dirotasi titik pusatnya ini sebesar 90 derajat gitu. Nanti kalau susah silakan nanti screenshot satu-satu, tanyakan yang belum dipahami, silakan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.